Awalnya di pagi hari ini, coba kasih senyum kanan kiri, dibuka sedikit, dibuka maskernya itu, cuma senyum aja ya, jangan berbicara. Senyum, wah luar biasa, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Puji Tuhan ya, Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan pada kita semua untuk kita bersama-sama beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sejenak kita mau berdoa, mengucap syukur di hadapan Tuhan sebelum kita memasuki dalam ibadah Tuhan. Haleluya Yesus. Glory namamu Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat semua kebaikanmu Tuhan, penyertaanmu yang ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan diri Bapa. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan dari hati kami Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita melalui setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau akan melawan kami semua Tuhan. Satu pribadi lepas pribadi Bapa. Hati kami Tuhan. Melihat hati kami yang sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan, merindukan hadirat Tuhan. Ujilah aku Tuhan, tolonglah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiranmu
bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Biar anak-anak yang memuji dan menyembah Engkau Tuhan, Engkau lawan mereka, Engkau berkati mereka. Dan Bapa, kami berdoa juga buat jemaat-Mu Tuhan yang dalam perjalanan Tuhan. Engkau yang lindungi mereka, tibakan di gereja Tuhan dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Mari katakan sama-sama Bapak Ibu, amin. Haleluya. Nah, coba Bapak Ibu lihat, pandang kanan kiri, ada sukacita di dalam teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ada sukacita. Siapa yang mau terima sukacita pagi hari ini? Kita semua ya Bapak Ibu ya. Kita mau terima sukacita dari Tuhan. Amin.
Mari Bapak Ibu, kita mau persiapkan persembahan kita dulu yang pertama. Sama-sama kita mau berikan persembahan kita, ucapan syukur kita, dan perpuluhan kita dan ini. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita mau bersama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh hari ini Tuhan kami terima sukacita yang dari Engkau Tuhan.
Kami sudah terima berkat Tuhan, kami sudah terima minyak yang baru atas setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami Bapa. Tuhan, Kau yang layak, Kau yang kuduskan semua persembahan kami ini Bapa. Kau berkati Bapa setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan dengan sukacita dan sorak-sorai Tuhan. Bahkan Kau juga memberkati kami yang belum bisa memberikan persembahan di pagi hari ini Tuhan. Kau berkati kami di minggu-minggu selanjutnya, kami bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan di tangan kanan kami Tuhan. Kami mempunyai kuasa untuk menarik setiap berkat-berkat yang sudah Kau percayakan dalam kehidupan kami. Kami imani setiap usaha dan pekerjaan kami semuanya berhasil Tuhan, tidak ada satupun yang gagal Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati semuanya Tuhan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau Bapa yang selalu
kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami boleh ada di tempat ini itu karena anugerah dan kemurahan. Oh haleluya, pagi hari ini Tuhan kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau ada di atas pujian kami, dan Engkau sudah memberkati setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Dan kami percaya lawatan Allah Tuhan nyatakan, lawatan Allah Tuhan, oh Tuhan terjadi tempat ini. Dan kami percaya sebentar umat-Mu akan pulang dari tempat ini membawa sukacita yang luar biasa, membawa kelepasan, membawa jawaban. Amin. Hingga mereka Tuhan mengalami hal-hal dahsyat dalam hidup mereka. Makasih. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Roh Kudus berbicara, urapi kami umat-Mu yang hadir saat ini, urapi hamba-Mu secara khusus di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau sambut kebenaran firman-Nya, hidup yang luar biasa, yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama kembali. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini, bahkan hati kita semua. Saudaraku yang Tuhan kasihi, saya pagi hari ini akan berbicara tentang berdoa, pentingnya berdoa, pentingnya hidup di dalam doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita dengar doa, itu kita sudah mulai a priori, kita mulai doa lagi. Apalagi kalau diumumkan, saudara di gereja hari Rabu, hari Jumat ada doa. Saya lihat Jumat sini luar biasa, Bapak Tuhan makin luar biasa. Mereka antusias. Bapak sudah bingung. Dikatakan benar apa yang dikatakan Pak Yusuf. Saudara dikasih Tuhan, pasti Tuhan akan nyatakan kuasa tempat ini. Gerakan akan terjadi dengan luar biasa. Amin. Amin. Cuma kemarin data berapa? 13 lebih ya? 15 saya. Saya hitung sudah 13, masih ada yang datang lagi. Yang paling belakang saudara Desma, masih ada di belakang. Saudara luar biasa. Saya lihat begitu haus, begitu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita teladani dalam hidup kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan teladan kepada kita sekalian. Kita akan baca di dalam Markus pasal yang pertama, ayat 35. Dikatakan begini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara dikasihi Tuhan, ini adalah yang dilakukan Tuhan Yesus setiap hari dilakukan. Dan kalau kita mengikuti secara tubuh, secara badani, itu sulit, saudara. Tuhan Yesus katakan bahwa dia di dunia itu dia 100% manusia dan 100% Allah. Bingung kan? Saudara dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan berikan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, Tuhan Yesus ada dalam dunia. Dia tidak lupa berdoa setiap pagi, yaitu pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu kira-kira jam berapa? Bisa jam 3, bisa jam 4. Pagi-pagi benar, masih pagi-pagi buta. Dia sudah bangun. Saudara yang kasih Tuhan, ini memberikan teladan kepada kita sekalian.
Saya sudah hampir 2 bulan ini, saya dari dulu jadi pelayan Tuhan nggak pernah bikin mesbah doa di keluarga. Baru tahun ini saya bertindak, saya katakan sama istri sama anak-anak, sekarang tiap hari kecuali hari Minggu, tiap hari ada doa pagi bersama-sama jam 4 pagi. Setiap pagi-pagi awalnya saya membantuin anak, kasihan juga. Tapi akhirnya saya harus bertindak, saya nggak boleh begini terus. Saya harus berlangkah. Dan saya katakan, ayo bangun. Kita harus doa itu gratis. Cuma dihibur, kok pada bangun? Cuci muka. Mereka ke kamar mandi. Itu tiap hari saya lakukan. Saudara ini awalnya mau neladani Tuhan itu sulit. Tapi saya mau belajar menyalurkan keinginan daging, kemampuan daging ke dagingan. Maksud kita mau salibkan. Saudara melihat kasih Tuhan. Jadi pada saat Tuhan Yesus di dalam dunia, Dia setiap hari berjalan melayani Tuhan. Di mana Dia berada, Dia memberitakan kabar baik itu. Berita Injil itu dikabarkan. Saudara kasih Tuhan. Dan saya percaya kita sekalian memiliki kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan. Kita rindu seperti Tuhan Yesus. Kita mau belajar, ini hanya yang sekelumit saja yang kita pelajari, yaitu kita mau belajar berdoa setiap pagi. Saya percaya kalau setiap jemaat, setiap pelayan-pelayan Tuhan, ada mereka mesbah doa di rumah dengan keluarga, saya percaya gereja Tuhan ini tidak akan seperti itu, tapi akan mengembang ke kiri, ke kanan. Oh haleluya, saya percaya itu. Dan saya yakin ya kuasa Allah akan dinyatakan, kegerakan Allah akan terjadi, mujizat Allah akan luar biasa terjadi di tempat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara, dengan doa segala sesuatu bisa terjadi. Dengan doa segala hal bisa terjadi dalam hidup kita. Yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita terlintas dalam pikiran kita, itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan orang yang sudah divonis oleh Tuhan, kamu akan mati, tapi bisa diubah karena doa. Tahu cerita siapa? Raja Hizkia. Tuhan bilang sama Nabi Tuhan, katakan pergi ke tempat Hizkia, katakan kamu sebentar lagi akan meninggal. Saudara, Hizkia menjadi bergumul pada Tuhan. Dia bergumul, dia cerita kepada Tuhan. Dia memalingkan mukanya ke tembok, dia cerita kepada Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah berbuat ini. Kenapa Tuhan? Tuhan bisa mengubah keputusannya kalau kita sungguh-sungguh, kita menangis, kita menjerit kepada Tuhan, kita menangis di hadapan Tuhan. Setiap tetesan air mata kita itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan di Mazmur katakan, Tuhan akan menampung di dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki hidup di dalam doa, saya percaya masalah apapun yang kita alami, kita tidak akan takut. Saudara, sebelum saya bikin mesbah doa di rumah itu kalau saya memiliki uang, dompet sudah tidak ada uang, itu rasanya penuh gelisahnya minta ampun, bingung saudara. Uang tinggal berapa? 100.000 itu di dompet itu udah gelisah. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tapi saat ini saya banyak merenung, banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Dan saat ini walaupun dompet saya kosong,
saya masih tetap bisa bersuka. Oh haleluya, luar biasa. Istri saya, Pak besok membayar Ustaz. Tenang, pasti Tuhan akan setia. Semua berjalan begitu rupa dan luar biasa. Mujizat yang besar belum terjadi, ini baru yang kecil-kecil ya, tapi nanti yang besar akan dilakukan. Haleluya, itu iman saudara, itu iman namanya. Dulu saya waktu pelayanan full timer dulu pernah, itu tiap hari ada pelayanan. Dan saat itu saya tinggal di Lubang, pelayanan di Kalibaru Timur di Senen. Saudara, saat itu istri mau lahiran, nggak ada tabungan, nggak ada apa, tapi nggak tahu itu berjalan dengan luar biasa gitu, melangkah dengan iman. Pada saat Tuhan anak saya lahir, apa yang dibutuhkan itu ada, gitu. Itu luar biasa. Saya itu sudah saya jalani bertahun-tahun, tapi setelah saya mengandalkan kekuatan saya mulai bekerja, saya mulai berkecimpung dalam dunia, nggak punya duit, di dompet nggak ada duit, bingung sudah. Tapi saat ini saya mulai membangun kembali, Tuhan, masa tua saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya tidak mau mengandalkan dunia ini, tapi saya mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saudara, jadi Tuhan bisa mengubah keputusannya itu kalau kita mohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Satu saat saya punya ponakan, dia ada di Jakarta, dan saat itu dia sakit, badannya tambah kurus. Saya bingung, adik saya udah bingung, gimana kak ini? Udah kayaknya kita bakal puskesmas. Akhirnya bakal puskesmas, adik saya di depan dokter, terus dia panggil saya, mas dipanggil sama dokter. Dia sambil nangis, saya kaget, ada apa ini? Saudara, saat itu akhirnya saya menghadap ke dokter. Saya katakan, ada apa dok? Saya bilang, Pak, ini anak harus dirawat. Kalau nggak dirawat nanti akan lewat. Tapi dibikin surat itu rawat inap sudah, harus masuk di rumah sakit infeksi di pengadilan di Jakarta Utara. Tapi saat itu saya keluar dari ruangan dokter itu, saya melangkah. Udah, saya harus pulang. Anak ini saya bawa pulang. Anak ini saya bawa pulang sama ibunya, terus saya cerita tentang firman Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau kau percaya, anak kamu akan sembuh. Saya katakan, dia akan, saya percaya. Dia sampai menangis. Dan saat itu saya mulai berdoa. Saya katakan, Tuhan tolong anak, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan anak ini, nyatakan kuasa kepada anak ini. Kenapa yang terjadi? Setelah saya berdoa begitu, saya tinggal pergi, dan akhirnya saya balik lagi, dia berdoa, makan, udah minum dengan begitu lahap, dan akhirnya dia sehat sudah. Luar biasa. Tadi nggak doyan minum, nggak doyan makan, badan sampai kurus sekali. Saya juga kasihan begitu. Tapi luar biasa Tuhan itu. Kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, mohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Apapun pergumulan kita pagi hari ini, jangan lihat pergumulan, lihat Tuhan lebih dari segala galanya. Lihat Tuhan, jangan kau melihat Goliat yang di depan saudara, jangan kau melihat masalah yang begitu besar di depan saudara, tapi lihat Tuhan. Tuhan akan campur tangan dan semuanya itu akan dinyatakan kuasa dengan luar biasa. Saudara kasih Tuhan. Jadi pagi hari ini, kalau kita melihat cerita tentang Hizkia, dia sudah divonis oleh Tuhan, dia akan mati, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Akhirnya Tuhan tambahkan usianya 15 tahun. Itu Hizkia 20 sudah. Dua raja-raja 20. Saudara kasih Tuhan. Kalau saya percaya kita semua memiliki Tuhan yang sama. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Di Ibrani katakan, Ibrani 8 dikatakan Tuhan Yesus itu tetap sama hari ini, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Apa yang tetap sama? Kuasanya, kasihnya, anugerahnya kepada kita sekalian tetap sama, tidak berubah.
Cuma kita yang sering berubah-ubah. Amin. Kita yang sering berubah, Tuhan nggak pernah berubah. Dia tetap setia, dia tetap luar biasa pada kita sekalian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara lihat tentang Yohana yang dikatakan dia mandul, dia tidak akan bisa punya anak, dan saat itu dia menjadi istri Elkana. Elkana memiliki istri dua. Yang kedua dia punya anak. Jadi Hana ini merasa bahwa dia tidak punya anak dan dia disia-siai sama suaminya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, anak dia bergumul begitu rupa, dia begitu rupa berdoa kepada Tuhan. Dikatakan bahwa dia mandul. Mandul artinya dia tidak bisa punya anak. Kalau secara medis itu tidak mungkin punya anak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ada menjadi ada. Itu kuasa Tuhan. Jadi Hana dia tahu rahasia bagaimana dia bisa mengambil hati Tuhan. Bahkan Imam Eli dia lihat Hana dia berdoa itu tidak ada suaranya, cuma koma. Dia sambil menangis sambil komat-kamit mulutnya. Dia berdoa kepada Allah. Tuhan tolong, bukan biarkan aku seperti ini terus. Nyatakan kuasamu Tuhan. Dan saudara pun kasih Tuhan, apa yang terjadi? Imam Eli, dia hamba Tuhan, dikatakan, kamu lagi mabuk anggur. Hana bilang, anggur tidak pernah aku minum dalam hidup. Tapi aku merasakan kesedihan hatiku yang luar biasa ini, sehingga aku menangis, aku mengadu kepada Tuhan, aku menjerit kepada Tuhan, supaya Tuhan lakukan hal yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Dan akhirnya setelah Hana dengan suaminya berhubungan, dan akhirnya dia hamil. Kalau bisa hamil, saudara, dan sudah puluh-puluh tahun mungkin dia berdoa kepada Tuhan, dia tidak beri janji-janji yang tidak pernah dialami dalam hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, tapi Hana tetap percaya bahwa Tuhan dia sembah, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan mampu melakukan segala perkara dalam hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara mau baca cerita tentang Hana itu, dia ada di 1 Samuel seri 1. Seterusnya ayat 1 sampai seterusnya. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi apapun dalam hidup kita, kalau kita memiliki hubungan yang erat kepada Tuhan, memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan, kita akan senantiasa mengadu kepada Tuhan, bukan mengadu kepada manusia, bukan mengadu kepada orang-orang yang mungkin kita anggap dia bisa menolong kita. Tidak. Saudara dikasih Tuhan, banyak kali kita menghadapi masalah, kita sudah tidak mampu, kita lari kepada orang pintar, kepada paranormal, kepada orang-orang, kepada dukun. Saudara, kita akan tambah hari tambah jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi pada saat kita menghadapi masalah, tekanan dalam hidup kita, kita mencari Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan buka jalan yang saat kita tidak sholat tidak ada jalan, dia akan buka jalan dalam hidup kita. Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini apa yang saudara alami? Penyakit apa yang saudara alami? Masalah apa yang saudara alami? Jangan lihat masalah itu, tapi lihat Tuhan. Itu dahsyat, itu luar biasa. Dia sanggup menolongmu, dia sanggup menolongku. Oh haleluya. Dan saya percaya dia akan berkarya begitu rupa di dalam kehidupan kita sekalian kalau kita berharap
hanya kepada Dia. Jadi kalau kita punya harapan kepada Tuhan, itu harapan kita tidak pernah dikecewakan. Kalau saudara mau ke Bekasi ada harapan jaya, ada harapan baru, ada lagi sana paling ujung harapan. Nah, ada sih. Tapi itu tidak akan saudara alami kebaikan Tuhan. Tapi hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Amin. Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Pasti Dia akan tolong kita. Pasti Dia akan menyelesaikan setiap persoalan kita. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan, aku percaya. Firman iya dan amin. Saudara, kita akan alami perkara yang besar. Kita rindu gereja Tuhan tempat ini makin hari makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan kita. Dan selamanya, setelah mungkin nanti corona tidak ada, ibadah tetap 2 kali. Amin. Ini sudah penuh, jadi ibadah 2 kali. Ya. Kalau begini udah dirapet-rapetin, harus 2 kali. Karena jemaat begitu antusias ingin mencari Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya itu akan terjadi di tempat ini. Itu yang menjadi kerinduan saya. Haleluya. Saudara, pilih kasih Tuhan. Ya, kita mau belajar kepada Tuhan Yesus. Kita tidak mau belajar kepada manusia. Tuhan Yesus itu menjadi teladan yang luar biasa. Dan perlu kita patuh apa kita panuti dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Dan kebenaran firman Allah yang sudah singkat ini boleh memberkati kita sekalian. Oh, haleluya. Pemain musik saya undang maju ke depan. Ku bawa hidupku sekarang tempat kudus untuk Tuhan. Hatiku sekarang
saat ini Tuhan ada di tengah kita. Dia siap menolongmu. Oh, juga jemaat Tuhan ada di rumah saat ini. Apa yang menjadi pergumulan katakan di hadapan Tuhan. Tuhan itu baik. Dia sangat baik. Dia amat baik. Oh, haleluya, haleluya. Saat ini katakan di hadapan Tuhan, menjerit di hadapan Tuhan. Tuhan bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Oh, haleluya. Dan saya percaya pagi hari itu akan nyatakan kuasanya. Udah lama. Ya, haleluya, haleluya. Bapak melihat Tuhan, anak-anakmu saat ini Tuhan mungkin mengalami Tuhan masalah, mengalami tekanan dalam hidup mereka. Oh, mengalami Tuhan, oh haleluya. Mungkin krisis ekonomi, krisis rumah tangga. Tuhan saat ini Tuhan nyatakan, mungkin saat ini sedang bergumul untuk pasangan hidupmu. Tolong Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Hamba percaya bagi Tuhan tidak ada yang sulit, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tuhan akan nyatakan kemuliaan-Mu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya. Nyatakan pertolongan-Mu Tuhan pada umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kebenaran firman-Mu pagi hari ini sampaikan tidak akan jatuh di pinggir jalan, tetapi boleh jatuh di tanah yang subur dan boleh bertumbuh bahkan berbuah-buah dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami hadir pagi hari tanpa kecuali. Oh haleluya, hamba percaya berkat-berkat Allah Tuhan limpahkan atas mereka sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yang diberkati Tuhan bisa sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kita percaya lewat doa-doa kita, doa orang benar sangat besar kuasanya. Percaya katakan amin. Yang rindu mengalami juga berkat lewat doa-doa kita bisa datang dalam doa bersama kita dalam mesbah doa. Dan tentunya bisa ajak keluarga, bisa ajak suami atau istri ataupun anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan akhiri ibadah kita akan terlebih dahulu menyaksikan beberapa pengumuman atau mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, tadi sudah disampaikan bahwa setiap Rabu dan hari Jumat kita ada doa, ada mesbah doa di tempat ini di gereja. Kalau mungkin di banyak gereja atau gereja-gereja di luar sana masih banyak yang belum buka, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu kita sudah buka kembali dan kita sudah ada ibadah persekutuan tengah minggu yaitu mesbah doa. Walaupun ibadah-ibadah sekolah minggu, ibadah teens masih belum bisa kita adakan, ibadah wanita juga, tapi kita percaya lewat mesbah doa kita sama-sama bersatu hati untuk menaikkan doa-doa kita. Karena itu saya tunggu Bapak Ibu Saudara hari Rabu ini ibadah doa bersama kita tetap ada dan juga hari Jumat. Kemudian acara khusus dalam mesbah doa kita akan adakan secara spesial. Kita akan mengambil tema tentang Islamologi Bapak Ibu Saudara hari Jumat tanggal 31 Juli. Jadi Jumat ini dan Jumat yang akan datang lagi Bapak Ibu Saudara, tanggal 31 Juli untuk kita sama-sama datang hadiri mesbah doa kita bersama. Kemudian pengumuman berikutnya adalah Bapak Ibu Saudara, hari Jumat ini kita akan dilayani oleh Pastor Arif Purba, salah satu jemaat kita juga. Kalau Bapak Ibu Saudara belum kenal, nanti kita bisa berkenalan. Sesi 2 dia biasanya datang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian kita ada home sudah mulai berjalan. Jadi bulan ini pastikan Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam home, tanya ke home leadernya kapan kita mulai. Yang belum bergabung boleh bergabung bersama-sama, karena saya percaya home inilah keluarga kita. Yang pertama, kita punya keluarga rohani. Selain orang tua kita, selain keluarga kandung kita punya keluarga rohani kita di dalam Tuhan. Nah, di home inilah kita punya saudara-saudara kita seiman untuk saling berdoa bersama, untuk saling boleh sharing bersama. Yang belum bergabung bisa mendaftar di home yang terdekat, ya kan. Nah, yang melayani hari ini atau sebagai tim konsumsi hari ini adalah home Pulau Gebang 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Wah, luar biasa, mereka mempersiapkannya dari tadi malam. Ada suami istri nggak tidur ya kan karena masak gitu kan ya. Ada juga beberapa orang sampai hari ini juga
mungkin masih ngantuk-ngantuk tadi dengar firman ini tentang apa gitu ya kan. Dia mempersiapkan buat kita semua di tempat ini Bapak Ibu. Karena itu ayo tetap semangat. Minggu yang lalu home penggilingan, kasih tepuk tangan dulu juga yang meriah buat Tuhan. Minggu yang pertama home Bekasi, haleluya. Tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan. Luar biasa, saya tiap minggu ditanya, Bugem, home kita kapan? Wih, nanya lagi baru kemarin kayaknya. Mau tiap minggu Bu, boleh bisa. Minggu depan home Pulau Gebang 2, siap Bapak Ibu Yusuf? Haleluya, Ibu Yuni. Persiapkan tim home Pulau Gebang 2, jangan kalah nih sama hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bukan hanya tentang makanannya, tapi saya percaya tentang kekompakan kita di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena kita satu keluarga di dalam Tuhan, ayo apa yang kita bisa buat buat Tuhan, karena Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Siapa yang bangga punya Tuhan yang dahsyat? Yang bangga katakan haleluya. Tepuk tangan lagi yang bangga bagi Tuhan. Haleluya. Yang berulang tahun di semenjak bulan Juli, mungkin ada yang belum ada nama-namanya di sini, tapi ulang tahun di bulan Juli. Nah, tanyakan sama Pak Gembala. Pak Gembala, nama saya belum ada. Yang pertama ada Yunita. Nah ini dia yang WL kita hari ini. Nanti kita mau berdoa juga ya buat Ibu Yunita tanggal 7 kemarin berulang tahun. Ada Agnes dari Teens kita tanggal 9. Ada Ibu Weti dari Proskuneo cabang kita di Bekasi tanggal 12. Kemudian ada Lydia Eslina Agoha tanggal 20. Kemudian ada Ibu Sinta Tambunan tanggal 31. Yang berulang tahun sepanjang bulan Juli, saya selaku Gembala Jemaat bersama dengan Bapak Gembala mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang bulan Juli ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya. Kemudian Bapak Ibu, kita juga akan memberikan persembahan yang kedua. Bapak Ibu Saudara bisa maju ke depan sebelum kita memberi, kita bersatu dengan doa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur untuk minggu hari ini. Kami ada di minggu yang ketiga. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Bahkan di sepanjang bulan ini kami tetap lihat bahwa Tuhan tetap ada buat kami. Tuhan tetap menyertai langkah kami. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ya Bapak. Karena itu Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kembali kami membawa persembahan kami. Biar Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya, berkati berlipat kali ganda. Kami akan lihat bahwa terobosan demi terobosan terjadi, baik dalam pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, dan apa saja yang kami lakukan, dan Tuhan percayakan akan membuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita yang siap memberi katakan amin. Kita mau naikkan pujian ini, aku punya Tuhan yang besar, karena Tuhan kita besar.
Ini pernyataan kami pagi hari ini Tuhan. Karena Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Dan dengan percaya kami iman lewat doa yang kami naikkan bahwa dengan iman kami bahwa kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari kami diberkati dalam ibadah minggu yang luar biasa, ibadah minggu yang penuh berkat, ibadah minggu yang penuh dengan mujizat Tuhan. Kami terima berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Ketika kami berdoa, kami sedang bersekutu dengan Tuhan, kami sedang memanggil Tuhan, kami sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan karena itu Bapak, pagi hari ini kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, biar kami punya hubungan yang intim banget, semakin intim setiap hari dengan Tuhan. Kami punya jam doa setiap hari, kami punya waktu untuk berkomunikasi intim dengan Tuhan. Ini komitmen kami di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak menjadi Kristen, orang Kristen biasa Bapak, tapi kami boleh menjadi orang-orang beriman yang berkarakter Kristus, yang memiliki mental yang luar biasa. Ketika kami hadapi badai, kami tahu bahwa Tuhan izinkan, tapi tetap kami percaya ada Tuhan yang berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Sukiman yang sudah menjadi seluruh berkat buat kami pagi hari ini. Memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, memakai hamba-Mu dengan luar biasa, semakin dahsyat, dan paling banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Berkati istri, berkati anak-anak, cucu menantu, diberkati Tuhan seluruh kehidupan keluarga ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Diberkati bangsa kami, diberkati kota Jakarta, diberkati pemerintahan kami dari yang teratas sampai terendah, dari Bapak Presiden sampai pada jajaran yang terendah, Bapak RT RW Tuhan. Engkau memberkati seluruh pemimpin, dan memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah berdasarkan daripada-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan juga halaukan bangsa kami dari segala roh ketakutan, roh intimidasi, roh kekhawatiran, roh kecemasan yang hari-hari ini beberapa bulan ini sedang melanda bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Kami berseru berdoa, diberkati bangsa kami, pulihkan, halaukan dari segala sakit, penyakit, virus apapun di dalam nama Yesus, sehingga bangsa kami tetap kuat, sehingga orang-orang yang ada di negeri kami tercinta mereka boleh berjalan maju memandang kepada rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Para pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala jemaat, penginjil-penginjil, semua orang yang melayani Tuhan saat-saat ini Tuhan. Mungkin ada banyak masalah yang mereka hadapi, ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Namun kami tetap percaya Tuhan tolong mereka, topang mereka, untuk mereka tetap maju memberitakan kebenaran firman-Mu, memberitakan kabar baik, menyampaikan amanat agung, yaitu kabar baik tentang Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa seluruh jemaat GBI Pulau Gebang ke dalam tangan Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang hari ini hadir pada sesi yang pertama, Tuhan memberkati. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan tahu. Kalau anak-anak-Mu ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kalau mereka ada yang memiliki masalah yang berat, Tuhan berikan kekuatan untuk mereka boleh menghadapinya. Adapun mereka boleh hadapi badai yang terus menerus, namun tetap punya keyakinan dalam hati mereka. Tanamkan iman dalam hati mereka Tuhan, bahwa Tuhan tetap ada bersama mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, satu persatu jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkati dalam pekerjaan usaha, bahkan rumah tangga diberkati Tuhan, anak-anak mereka diberkati Tuhan. Apa saja yang mereka lakukan Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Seluruh pelayan dan pengurus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu yang melayani Tuhan hari ini, Tuhan memberkati, karena kami tahu jerih lelah kami dalam Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang juga menyaksikan ibadah kami melalui live streaming. Tuhan memberkati. Kami berdoa setiap jemaat Tuhan yang masih beribadah melalui media Tuhan, baik yang ada di rumah sana, dimanapun mereka berada, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan juga terjadi, kesembuhan juga terjadi. Bahkan kami percaya Tuhan, iman kami dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan kami berdoa di minggu-minggu yang akan datang, kami boleh segera beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami serahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Diberkati Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang memberikan persembahan baik melalui kotak persembahan, kantong persembahan, bahkan juga melalui transfer bank. Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami imani sepanjang bulan Juli ini ada berkat Tuhan, ada terobosan, ada kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu Bapak, saat ini sebenarnya kami akan pulang dari tempat ini. Kami akan meninggalkan tempat ini, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tangan kita dua-dua Bapak Ibu Saudara. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu di dalam Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hai orang tua, didiklah anak-anakmu di dalam Tuhan. Dan anak-anak, hormatilah orang tuamu. Maka berkat Tuhan akan turun ke atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulang dan terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pengurapan, perlindungan dari Allah Roh Kudus terus akan menyertai kehidupan kita mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu yang akan datang. Haleluya.